Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Anak-anak masih semangat ya dalam pembelajaran kita di masa pandemi ini. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat bertemu lagi di pembelajaran di sekolah. Anak-anak, selamat datang kembali di pembelajaran matematika bersama Bu Heni. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Apa materi kita hari ini? Yuk kita simak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang materi pembagian pecahan. Setelah kita kemarin belajar tentang bagaimana mengoperasikan pecahan dengan pecahan biasa maupun dengan pecahan campuran, maka kali ini kita akan mempelajari dua hal, yaitu apa saja? Yang pertama adalah kita akan membahas tentang pembagian pecahan dengan bilangan desimal. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang pembagian pecahan biasa dengan bilangan persen. Baik anak-anak, mari kita langsung bahas saja pembahasan kita tentang materi kita hari ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang bagaimana cara mengoperasikan pembagian pecahan dengan bilangan desimal. Sebelumnya, kalian perhatikan dulu contoh soal berikut ini. Jika kalian menemukan soal dengan model seperti ini, bagaimana ya cara kita menyelesaikannya? Nah, jika kalian masih belum tahu cara untuk menyelesaikannya, maka mari kita simak penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan bagaimana cara mengoperasikan atau menyelesaikan soal tersebut, mari kita ulas kembali tentang bagaimana cara mengubah bilangan desimal menjadi pecahan. Tentu kalian masih ingat ya bagaimana caranya? Coba perhatikan lagi contoh berikut ini. Nah, berikut ini adalah contoh cara mengubah bilangan desimal menjadi pecahan. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan di contoh pertama 0,2. Contoh kedua adalah 0,02. Contoh ketiga adalah 3,2. Contoh keempat adalah 3,12. Nah, coba dalam mengubah bilangan desimal menjadi pecahan, yang harus kalian perhatikan adalah angka di belakang koma ini. Ya, karena angka di belakang koma ini akan menentukan penyebut, ya, akan menentukan penyebutnya. Nah, coba perhatikan lagi contoh yang akan Ibu berikan. Misalnya ada angka 1, 3, 1. Maka satunya ini sebagai satuan, ya, satuan, tiganya sebagai puluhan, ya kan? Sedangkan satunya ini sebagai ratusan, ya, ratusan, puluhan, satuan. Ini adalah bilangan utuh 131. Nah, jika bilangan itu ada komanya, maka artinya seperti ini. Maka artinya misalnya ini 131,12, maka angka yang di belakangnya ini menjadi kebalikannya. Nah, di sini satunya itu menjadi 1/10, seperpuluhan. Ya, kalau ini tadi kan dia menjadi semakin ke sana semakin tambah 01 tambah 01 kan. Kemudian kalau di sini kalau ke belakang, maka semakin ke belakang itu sepernya semakin banyak. Seperti ini kalau yang pertama ini menjadi 1/10. Duanya menjadi 1/100. Nah, 3
3-nya nanti misalnya di sini ada 2, misalnya 131,125, maka 5-nya ini menjadi 1/1000. Nah, seperti itu, menjadi 1/1000. Nah, maka ini bisa menjadi acuan bagaimana cara kita mengubah bilangan desimal menjadi pecahan. Nah, jika 0,2, kalian lihat di belakangnya, di belakang koma hanya ada satu angka, maka dia adalah per 10. Kemudian ini diperoleh dari mana? Dari angka utuhnya ini berapa? 0 dan 2, berarti 2 saja yang ditulis. Kemudian di sini juga karena di belakang koma ada 2 angka, maka bisa dipastikan ini adalah per 100. Dan angka 2 ini diperoleh dari 002 ini. Jadi diambil 2-nya saja. Nah, kalau yang seperti ini 3,2, di belakang koma hanya ada satu angka, berarti dia juga per 10. Nah, kenapa ini 32? Karena ini adalah ada angka 3 dan 2, maka kita tuliskan di sini. Begitupun dengan yang di bawah ini, yang contoh terakhir 3,12. Di belakang koma ada 2 angka, yaitu 1 dan 2, maka bisa dipastikan dia per 100. 312-nya ditulis lagi tanpa dikurangi atau diberikan koma. Seperti itu ya anak-anak, semoga kalian bisa mereview lagi dan bisa memahami kembali bagaimana cara mengubah bilangan desimal menjadi pecahan. Setelah kalian memahami bagaimana cara mengubah bilangan desimal menjadi pecahan, maka kita akan segera menyelesaikan soal yang tadi telah Ibu tampilkan di awal. Ibu tampilkan lagi soalnya, mari kita selesaikan. Soalnya adalah 3/5 dibagi 0,5. Jadi dalam perkalian maupun pembagian, kuncinya adalah semua bentuk bilangan harus diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Termasuk ini adalah bilangan desimal, maka kita ubah dulu menjadi pecahan biasa seperti tadi yang telah kita pelajari. Karena di belakang koma hanya ada satu angka, maka bisa dipastikan dia adalah per 10. Nah, di pembilangnya berapa? Pembilangnya adalah 5. Jadi 5/10. Kemudian hasilnya adalah nanti 3/5. Kemarin caranya adalah dengan dikali, tetapi dibalik angkanya. Yang tadinya 5/10 menjadi 10/5. Nanti tinggal kita operasikan, hasilnya adalah 3 kali 10 adalah 30, kemudian 5 kali 5 adalah 25, dan hasilnya adalah 6/5. Jika disederhanakan, masih bisa ya disederhanakan lagi menjadi 6/5. Ini hasil penyederhanaannya ya, 6/5. Kemudian ini juga masih bisa disederhanakan lagi menjadi 1/5. Nah, jika anak-anak ingin lebih mudah lagi, lebih ringkas lagi, maka anak-anak bisa menggunakan cara berikut ini. Sebentar ya. Akan Ibu berikan cara bagaimana kita menyederhanakan pecahan sebelum dioperasikan. Nah, ini hanya berlaku untuk perkalian dan pembagian saja ya anak-anak. Jadi ketika kalian telah sampai di proses yang ini, kalian perhatikan kira-kira di atas ini ada tidak yang bisa dibagi dengan angka di bawahnya. Misalnya nih, 10 dibagi 5, bisa nggak kira-kira? 10 bagi 5, bisa ya, sama-sama bisa. Jadi kayak seperti dicari FPB-KPK-nya. Ini kan dibagi 5 bisa nih, dibagi 5 itu menjadi 2, ya kan?
5 dibagi 5 itu menjadi 1. Nah, 3 ini masih bisa nggak masih bisa tidak dioperasikan dengan yang di bawahnya. Ingat, harus atas bawah ya. Harus atas bawah. Meskipun tidak persis di bawahnya seperti ini. Misalnya di sini dengan di sini boleh. Misalnya di 10 dengan di sini misalnya bisa, boleh. Ya. Jadi bebas, asalkan atas dan bawah. Atas dibagi dengan yang bawah boleh. Nah, tapi kalau antar sebelahnya di sampingnya itu tidak boleh ya anak-anak. Nah, setelah ini kita tinggal kalikan saja. Yang tadi 3 dikali dengan 2, 5 dikali dengan 1, hasilnya langsung di sini 6/5. Jadi bisa langsung kalian sederhanakan dengan pecahan campuran seperti ini. Anak-anak, itu tadi ya cara untuk menyelesaikan soal pembagian bilangan desimal dengan pecahan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita di materi yang kedua, yaitu pembagian pecahan dengan bilangan persen. Silakan kalian perhatikan kembali soal berikut ini. Nah, kalau ada soal seperti ini, bagaimana ya cara mengerjakannya atau menyelesaikannya? Sama halnya dengan bilangan desimal tadi, ketika kita ingin mengoperasikan bilangan pecahan dengan bilangan persen, kita juga harus mengubah bilangan persen itu menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, untuk caranya kita akan belajar terlebih dahulu ya, cara mengubah persen menjadi pecahan. Anak-anak, perhatikan ya, bahwa persen atau persentase atau per 100 itu adalah sebuah angka atau perbandingan untuk menyatakan pecahan dari 100 ya. Jadi persen itu artinya adalah per 100. Nah, misalnya seperti ini, 5% itu artinya 5/100. 50% artinya 50/100 dan sebagainya. Seperti itu ya anak-anak. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk cara mengubah persen menjadi pecahan. Nah, berikutnya kita akan menyelesaikan soal yang tadi telah Ibu tampilkan ya. Soalnya adalah 3/4 dibagi 3% adalah berapa? Nah, kita harus mengubah terlebih dahulu 3% ini menjadi pecahan. Caranya seperti tadi ya. Jadi 3% ini jika kita meruntut pada pengertiannya tadi bahwa persen itu artinya per 100, maka 3% adalah 3/100. Nah, sudah ketemu ya? Sudah ketemu. Kalau sudah, kita tinggal operasikan. Ketika kita mengoperasikan pembagian, jangan lupa untuk tandanya diganti dengan kali. Kemudian bilangan yang kedua dibalik ya. Bilangan yang kedua dibalik dari 3/100 menjadi 100/3. Nah, anak-anak, jika kita ingin menggunakan cara yang tadi sudah sampaikan dengan cara coret-coret, nah itu bisa ya. Sebentar, dari sini dulu. Kira-kira dari bilangan ini mana yang bisa dibagi atas bawah ya? Syaratnya harus atas bawah. 3 bisa dibagi dengan, nah ini bisa ya. 3 bagi 3 bisa ya. Bisa 3 bagi 3 1, 3 bagi 3 1 ya kan? Lalu 100 bagi 4 kira-kira bisa tidak? Ya bisa ya. Jadi kita coret ya. 100 bagi 4 bisa ya. Ketemunya adalah 25. Oke, sorry. 25 ya ketemunya. Kemudian 4-nya adalah 1. Nanti kalian tinggal kalikan saja. 1 kali 25, 1
kali 1 ketemunya adalah 25. Ini sudah ketemu loh anak-anak. Nah, kalau kita pakai cara konvensional seperti kemarin, kita masih harus menghitung ini. 3 kali 100, 300, 4 kali 3, 12. Nanti kita masih harus menghitung lagi. Dan hasilnya pun sama, 25. Tetapi ketika kalian langsung menggunakan penyederhanaan dengan coret-coret seperti ini, coret atas bawah, maka kalian bisa langsung menemukan hasilnya, dan hasilnya ini tadi adalah 25. Nah, seperti ini ya anak-anak. Mudah-mudahan bisa kalian mengerti pembahasan kita hari ini. Anak-anak, cukup sekian ya pembahasan kita hari ini tentang bagaimana cara mengoperasikan bilangan pecahan dengan bilangan desimal maupun persen. Kuncinya, intinya masih sama seperti kemarin, yaitu dengan kalian mengubah bilangan itu menjadi pecahan terlebih dahulu. Ya. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Lain waktu kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran matematika berikutnya. Dan terima kasih sudah menonton dan menyimak video dari Bu Heni. Terima kasih juga untuk perhatian kalian. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat ya anak-anak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.